Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema apa ya? Ada yang tahu? Kali ini kita akan belajar tentang air. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah aku dalam belajar. Amin. Air. Ada huruf apa saja pada kata air? Ada huruf A, huruf I, huruf R. Dibaca air. Siapa pencipta air? Pencipta air adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu dan kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi salah satu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi ini adalah air. Kemudian pengertian air. Apa itu air? Ada yang tahu? Air itu ada di sekitar anak-anak sekalian. Air merupakan suatu cairan yang tidak berwarna dan tidak berbau. Air memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sumber air. Apa saja sumber air? Ada yang tahu? Sumber air yang pertama adalah air danau. Air danau merupakan air yang berasal dari air hujan, air tanah, ataupun mata air. Sumber air yang kedua adalah air laut. Air laut memiliki rasa yang asin karena mengandung garam. Air laut tidak dapat langsung diminum, tetapi harus melalui proses tertentu agar dapat langsung diminum. Sumber air yang ketiga adalah air sungai. Air sungai merupakan air yang berada di permukaan yang mengalir secara terus-menerus. Sumber air yang keempat adalah mata air. Mata air merupakan air tanah yang keluar secara sendirinya ke permukaan tanah. Sumber air yang kelima adalah air sumur. Air sumur merupakan air tanah yang digali dengan kedalaman tertentu. Sumber air yang keenam adalah air hujan. Air hujan merupakan air yang berasal dari udara yang jatuh ke permukaan bumi. Sumber air yang ketujuh adalah air PDAM. Kepanjangan dari PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum.
yang mana perusahaan tersebut menyediakan air bersih untuk masyarakat dengan sistem berlangganan dan membayar pada setiap bulannya. Eksperimen yang pertama ialah membandingkan suhu air, yaitu suhu hangat dan suhu dingin. Pada eksperimen ini, kita akan menggunakan air yang berasal dari sumber daya alam dan dari sumber daya manusia. Air yang berasal dari sumber daya alam untuk air panas ialah air bersih yang diambil di tempat pemandian air panas, yang mana air tersebut berasal dari alam yang ada di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Dan untuk air dingin diambil dari air yang bersumber dari mata air, yang mana air tersebut menurut warga setempat sudah teruji bersih dan higienis, serta dapat langsung diminum berdasarkan penelitian dari Dinas Kesehatan yang terletak di Desa Kemanten Darat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Dan untuk air yang berasal dari sumber daya manusia, untuk air panas ialah air PDAM yang dimasak di kompor gas hingga mendidih. Dan air dingin ialah air yang didinginkan setelah dipanaskan hingga mendidih di kompor gas dan kemudian dibuat menjadi es batu. Alat dan bahan dalam eksperimen membandingkan suhu air adalah gelas plastik sebanyak 5 buah dan air hangat serta air dingin yang bersumber dari sumber daya alam dan juga dari sumber daya manusia. Langkah-langkah kegiatan yang pertama, mengisi masing-masing gelas dengan air hangat dan dingin, baik air dari sumber daya alam maupun air dari sumber daya manusia, serta mengisi gelas dengan air es. Langkah yang kedua ialah anak-anak bebas untuk memilih menggunakan air dari sumber daya alam atau air dari sumber daya manusia. Kemudian, memasukkan tangan kanan ke dalam gelas air hangat dan memasukkan tangan kiri ke gelas air es. Lalu, berhitung sampai 20 secara perlahan. Dan kemudian, anak-anak memasukkan tangan kanan dan tangan kiri ke dalam gelas air dingin. Selanjutnya, anak-anak silakan untuk menggambarkan rasanya dan perbedaannya, yang mana nantinya tangan yang dimasukkan ke air hangat akan menjadi dingin dan tangan yang dimasukkan ke air es akan menjadi hangat. Bagaimana rasanya? Yang dingin menjadi hangat, yang hangat menjadi dingin. Oke. Penjelasan ilmiahnya adalah tangan kanan dicelupkan ke air hangat dan tangan kiri dicelupkan ke air es. Ini menunjukkan semakin tinggi kalor maka semakin panas dan semakin rendah kalor maka semakin dingin. Lalu kedua tangan dimasukkan ke dalam air dingin. Jadi tangan kanan yang telah dimasukkan ke air hangat, jika dimasukkan ke air dingin, maka akan terasa dingin. Tangan kiri yang dimasukkan ke air es, maka akan menjadi hangat. Hal ini terjadi karena tangan kanan melepas kalor dan tangan kiri menerima kalor. Karena yang panas melepas dan yang dingin menerima agar menjadi hangat. Nah, sekarang ibu mau memberikan kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Coba anak-anak sekalian membuat susu bersama ayah dan bunda ya. Alat dan bahannya, yang pertama, mempersiapkan gelas. Yang kedua, mempersiapkan air hangat ataupun air panas yang dicampur dengan air dingin. Kemudian, susu. Langkah-langkah dalam membuat susu, yang pertama, masukkan susu sesuai dengan takaran ke dalam gelas.
Isi gelas dengan air panas. Kemudian, aduk air yang sudah dicampurkan dengan susu sambil mengamati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, ditambahkan dengan air dingin dan diaduk kembali sambil mengamati perubahan yang terjadi. Dan anak meminum susu yang sudah dibuatnya. Selamat mencoba di rumah ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajarannya hari ini? Semoga menyenangkan ya. Jadi, itulah tadi pembelajaran kita mengenai air. Sekarang, anak-anak sudah pada tahu ya, siapa pencipta air, pengertian air, sumber-sumber air. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.